dalam Alkitab ini dengan nafas roh-Mu yang memberi inspirasi kepada setiap orang yang membacanya dengan percaya hati. Oleh sebab itu, sebelum kami membuka Alkitab ini dan membacanya kata demi kata, biarlah Engkau memeteraikan pekerjaan-Mu di dalam hati kami. Engkau membuat pikiran kami cerlang bening. Engkau membuat hati kami jernih, nurani kami bersih. Engkau membuat pengertian kami tajam, dan Engkau membuat hati kami siap menanggapi dan menjawab firman Allah bagi kami. Roh Kudus, hembuskanlah nafas-Mu, katakanlah kata-kata-Mu, terjemahkanlah dalam hati kami melalui pemberitaan firman ini, supaya kami mengerti dan mampu menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 20 ayat 31 sampai dengan 38 menjadi bacaan kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat ganjil dan saudara-saudara membaca ayat genap. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Hari ini kita tiba pada tema yang terakhir dari seri kebahagiaan atau happiness. Saudara-saudara, waktu petinju Evander Holyfield menantang Mike Tyson dan memenangkan pertarungan itu, dia dan para penggemarnya mengagungkan prinsip yang dipakainya di dalam bertinju, yang konon katanya diambil dari Alkitab, yaitu prinsip yang berbunyi terlebih berkat memberi
daripada menerima. Maksudnya lebih baik memberi pukulan daripada menerima jotosan. Walaupun tentu saja dalam bertinju prinsip itu benar, semua orang juga tahu. Tentu saja ini sebuah plesetan atas ayat Alkitab yang dikutip. Ayat Alkitabnya sendiri tidak mengajar kita bertinju dengan menggunakan ayat itu. Ayat yang dipakai sebagai plesetan adalah yang tadi kita baca, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat 35. Rasul Paulus juga mengutip kalimat ini dari Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak menemukan kalimat ini persis di kitab-kitab Injil, tidak ada. Namun rupanya kalimat Tuhan Yesus ini sudah begitu dikenal waktu itu, begitu populer di kalangan jemaat Kristen waktu itu, karena diteruskan secara lisan berulang-ulang sebagai salah satu di antara kumpulan kata-kata Tuhan Yesus, atau yang sering dikenal dengan nama apologia Yesus. Dari kumpulan apologia Yesus itulah salah satunya yang dikutip Paulus di sini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, sekarang apakah arti kutipan ini dalam Kisah Para Rasul 20? Saudara-saudara, Paulus memakainya untuk meneguhkan hati atau meneguhkan iman para penatua jemaat di Efesus yang dia panggil ke Miletus waktu itu, khususnya mengenai apa yang Paulus praktekkan sendiri dalam hidupnya. Maka itu dia berkata, dalam segala sesuatu aku telah memberikan contoh kepada kamu. Dia mempraktekkan sendiri. Mempraktekkan apa? Paulus mempraktekkan kehidupan yang berkonsentrasi pada sharing and giving, pada berbagi dan memberi. Dia waktu itu sedang melakukan perjalanan keliling yang tidak mudah dan terbilang fantastik untuk ukuran zaman itu. Perjalanan Paulus itu fantastik. Mission tripnya itu bertujuan satu, untuk berbagi Injil Tuhan dan memberikan waktunya, perhatiannya, doanya, tenaganya, pekerjaannya, bahkan hidupnya sendiri. Dia sedang melakukan tur keliling, berbagi dan memberi, sharing and giving. Padahal di tengah-tengahnya dia dihambat, dibenci orang, disiksa, bahkan berkali-kali hendak dibunuh. Tetapi ia terus maju dan seperti tidak pernah kehabisan energi. Paulus. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa Paulus tidak kehabisan energi sementara dia itu terus memberi? Terus terang, kita semua ini sudah biasa diajarkan dan membayangkan orang kalau memberi
itu rugi dan akan kehabisan. Oleh sebab itu, orang tidak mau rugi dan tidak mau kehabisan atau takut kehabisan. Oleh karena itu, orang lebih suka berkonsentrasi pada mengumpulkan atau mendapat. Lebih aman mendapat. Lebih untung mendapat. Lebih senang mendapat. Dan semua orang berpikir begitu. Dan semua orang maunya begitu. Takut memberi, takut kehabisan. Oleh sebab itu, mendapat, mencari, mengumpulkan, dan terus mendapat. Maka, jadilah kalau semua orang berpikir begitu, dunia ini menjadi ajang perlombaan mendapat. Mendapat untuk dirinya sendiri. Itulah wajah dunia kita. Dan kalau semua orang melakukan itu, hasilnya apa? Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah kelas pembinaan atau pemberian motivasi, motivator membuat sebuah aktivitas. 50 orang peserta yang hadir diberi balon. Masing-masing meniup balonnya sendiri-sendiri. Dan sesudah jadi, dia diberi kertas kecil, diikatkan pada balon itu. Kertas kecil itu bertuliskan namanya masing-masing. Jadi balon itu sudah punya tagnya, nama name tagnya di situ. Kemudian 50 balon itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kaca yang berukuran cukup besar. Lalu, sesudah balon masuk semua peserta diberi perintah untuk masuk juga ke dalam ruangan itu, diberi waktu 5 menit untuk mencari dan mendapatkan balonnya sendiri. Ambil balonmu sendiri yang ada name tag-nya kamu. Lalu orang Jawa bilang gembruduk. Ya. Mereka itu berduyun-duyun masuk ke ruangan itu dan berenang di antara balon mencari balonnya sendiri-sendiri. Waktunya cuma 5 menit. Hasilnya apa? Yang terjadi adalah kekacauan. Orang rebutan, tapi juga tidak ketemu balonnya sendiri. 5 menit lewat, gagal. Lalu perintah diganti. Semua orang sekarang masuk, ambil 1 balon secara acak saja, randomly, ambil 1, semua masing-masing. Sesudah itu lihat ada nama siapa, lalu berikan itu kepada orang yang memiliki balon itu. Balon di tanganmu, berikan kepada pemiliknya sendiri. Hasilnya, dalam waktu 5 menit, setiap orang memegang balonnya sendiri-sendiri. Anda lihat. Itulah sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan ini. Kekacauan, keributan, perceraian, permusuhan, perebutan, dan perang. Sebab semua orang mau mendapat untuk dirinya sendiri. Semua orang mencari kepuasannya sendiri. Semua orang mengejar kebahagiaannya sendiri. Semua orang ribut dengan miliknya sendiri.
berkonsentrasi pada tindakan mendapat. Aku mau dapat, mana punyaku, ini milikku, mana hakku. Itulah sebabnya kenapa dunia kita ini kacau. Dunia ini secara konon menghabiskan dana terbesar di sektor keamanan, penanggulangan terorisme, biaya produksi senjata, dan ongkos perang. Itu dana terbesar di dunia ini. Konon, para lawyer yang menikmati keuntungan dan kaya raya di Indonesia sekarang ini, yaitu para lawyer yang kerjaannya ngurusin apa? Ngurusin perceraian, terutama perceraiannya para artis. Oh, itu lawyernya kaya raya karena kasus-kasus perceraian itu dan perebutan harta, perebutan anak, dan semua perkara yang menyangkut hak milik, punya, mendapat, menimbulkan pertengkaran. Dan itulah yang terjadi di bumi kita ini. Padahal, andai kata semua orang rela memprioritaskan untuk memberi terlebih dahulu, seperti orang mengambil balon dan memberikan kepada pemiliknya, pada gilirannya semua orang juga akan menerima dan semua orang akan puas dan semua orang akan bahagia dan tertawa. Tetapi sekali lagi, ini andai kata sebenarnya. Sebenarnya sederhana. Tetapi sejujurnya kitalah manusia berdosa ini yang membuatnya menjadi complicated. Orang tidak pernah mau memberi, takut memberi, karena memberi dianggap rugi, karena memberi dianggap akan membuat kita kehabisan. Berapa minggu yang lalu, saya dan istri saya mencoba pacaran lagi, nonton film Kung Fu Panda. Sweet, iya. Kami nonton berdua film Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 3. Tokoh antagonis di dalam film ini adalah suatu spirit jahat yang mengira dirinya akan menang, sekaligus membalaskan semua dendamnya dengan mendapat, yaitu mendapat atau menyerap semua ilmu dan kehebatan dari semua pendekar-pendekar lain di dunia ini. Dia serap semua ilmunya ke dalam dirinya. Dan dia terus mengejar semua lawannya dengan tujuan menyerap tenaganya. Tetapi singkat kata, akhirnya dia justru kalah dan hancur. Akibat dirinya tidak muat lagi menampung semua kekuatan yang dia serap ke dalam itu. Dia pikir kalau dia kumpulkan semua di dalam dirinya, dia akan menjadi maharaksasa kuat. Tapi dia salah. Dia justru hancur oleh karena dia tidak muat lagi menampung semua kekuatan itu. Sementara sang juara atau pemenang, yaitu tokoh protagonis Kung Fu Panda,
the dragon warrior adalah dia yang rela memberikan dirinya demi membebaskan teman-temannya. Dia yang mendapatkan kekuatan justru dari pemberian dari semua orang, mulai dari ayahnya, ayah angkatnya, keluarganya, familinya, teman-temannya, sesama Penda di seluruh desa Penda yang memberikan tenaga chi-nya masing-masing kepadanya. Sambil begini, lalu semua tenaga chi itu diberikan kepadanya, dan dia justru mendapat kekuatan dari spirit memberi. Spirit mendapat justru hancur. Spirit memberi, itulah sebenarnya pemenang sejati. The winner is the spirit of giving. What a beautiful message. Itu message dari film Kung Fu Panda 3 yang sangat inspiratif. Spirit yang menang akhirnya adalah spirit memberi. Energi di dalam kehidupan ini ada di dalam tindakan memberi. Itu paradoksnya. Energi tidak ada pada waktu kita mendapat. Energi ada pada waktu kita memberi. Paulus tidak kehabisan energi karena dia terus berbagi, dia terus memberi. Karena ketika dia memberi, dirinya sendiri di-recharge. Itulah yang terjadi pada Paulus. Dia tidak berhenti. Dia terus maju. Dia terus memberi. Karena dia terus mendapat energi dari memberi. Aneh, tapi nyata. Itulah rahasia kehidupan yang seringkali kita tidak mengerti. Saudara-saudara, kita ini justru harus melawan ketakutan untuk memberi yang seringkali menghinggapi kita. Jangan percaya bahwa kalau kita memberi, maka kita akan kehabisan. Itu salah. Itu bukan ajaran Tuhan. Justru orang yang memberi, itulah yang diberkati. Orang yang memberi, itu yang puas dan bahagia. Orang yang memberi, yang akan tertawa. Saya pernah mengatakan, bukan? Tertawa itu ada 5 jenis. Siapa masih ingat? Tertawa itu 5 jenis. 1, kelas paling rendah, yaitu tertawa-tawa sendiri. Apa itu namanya? Ya, Anda tahu namanya sendiri. Itu tertawa kelas paling rendah. 2, kelas rendah, yaitu menertawakan orang lain. Menertawakan orang lain itu jahat. Itu tertawa kelas rendah. 3, kelas lumayan, kelas menengah, yaitu tertawa atas hal-hal yang lucu, yang benar-benar lucu, yang jenaka. Kita tertawa atas kejenakaan. Itu tertawa kelas menengah, lumayan. 4,
kelas tinggi, kelas bijaksana, yaitu berani menertawakan diri sendiri. Berani menertawakan kecerobohan diri sendiri, kebodohan diri sendiri, kelemahan dan kesalahan diri sendiri. Berani menertawakan diri sendiri. Itu tertawa kelas tinggi, kelas bijaksana. Yang terakhir, kelas tertinggi, yaitu tertawa karena telah membuat orang lain bahagia. Tertawa karena sudah membuat orang lain tertawa bahagia. Nah, sekarang kita periksa, Anda ada di kelas berapa? Anda dan saya ini masih ada di kelas berapa? Sudah naik kelas belum? Saudara-saudara, ketika Anda membuat orang lain tertawa, Anda tidak mungkin tidak ikut tertawa. Ketika Anda membuat orang lain bahagia, tidak mungkin Anda tidak ikut bahagia. Ketika ada orang bahagia karena menerima pemberian Anda, bukan hanya dia yang bahagia, Anda juga. Saya masih ingat persis bagaimana perasaan saya ketika sewaktu-waktu saya berkunjung ke rumah salah seorang anggota jemaat pada waktu saya masih melayani di Jawa Timur di kota Mojokerto. Dia seorang jemaat tua, perempuan tua yang hidup sendiri, dan dia sedang sakit. Dan waktu itu dia merasa badannya kedinginan. Dan saya kemudian berpikir, apa yang bisa saya bawa selain saya membawa doa datang kepadanya. Kemudian saya membawa sebuah syal, saya memberikan kepadanya sebuah syal untuk membalut lehernya di tengah suasana dan cuaca yang baginya cukup dingin itu. Dan dia, saudara, begitu bahagia karena seperti mendapatkan barang yang dia sangat butuhkan waktu itu. Sementara bagi saya mungkin syal itu tidak bernilai terlalu besar. Tetapi melihat dia tersenyum bahagia dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada saya, walaupun saya bilang sudah, tidak usah ngomong terima kasih terus. Dia mengucapkan itu berkali-kali, mengantar saya pulang itu dengan wajah penuh bahagia. Tapi heran, ketika saya pulang naik kendaraan sepeda motor di tengah jalan, saya merasa happy sekali. Saya merasa bahagia sekali. Saya merasa sesuatu yang saya lakukan itu membuat saya merasa happy. Yang ingin saya katakan, kalau Anda membuat orang lain bahagia, kebahagiaan itu tidak akan jauh dari Anda sendiri. Yang sering menjadi persoalan adalah kita ini malas. Kita ini tidak rela untuk memberi. Sebab kita takut rugi. Kita takut kehilangan. Bahkan kita takut kehabisan. Kalau Anda membuat orang lain bahagia, bukan hanya dia yang bahagia, Anda juga, bahkan Anda yang lebih bahagia sebenarnya. Seperti yang saya bilang dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, kebahagiaan itu seperti orang memakai parfum. Anda tidak mungkin menebarkan aroma keharuman parfum itu tanpa Anda sendiri kecipratan bau wanginya. Bahkan yang paling wangi ya Anda sendiri. Itulah happiness. Happiness itu adalah sesuatu yang untuk diberikan. Kalau kita tidak melangkah masuk dalam tindakan memberi, happiness tidak akan mengunjungi Anda.
Sebab dia ada di dalam energi pada waktu kita sedang memberi. Zaman dulu, saudara-saudara, yang namanya kegiatan bisnis dan kegiatan sosial atau amal itu sungguh-sungguh dipandang terpisah. Bisnis ya bisnis, sosial ya sosial. Bahkan dipandang bertentangan. Bisnis dan sosial jangan dicampur. Sebab bisnis itu yang menguntungkan, sementara sosial itu berarti rugi. Kalau mau berbisnis, ya jangan berjiwa sosial. Kalau mau melakukan kegiatan sosial, ya harus siap rugi. Karena sosial dan bisnis itu dua hal yang berbeda. Itu zaman dulu. Tapi zaman sungguh sudah berubah, saudara-saudara. Kenyataan membuktikan lain. Sekarang ini, justru kegiatan bisnis yang kuat adalah kegiatan bisnis yang punya orientasi sosial. Itu aneh, tapi nyata. Bisnis yang punya visi, punya misi, bukan cuma keuntungan pribadi atau keuntungan perusahaan, melainkan bisnis yang punya tujuan sosial, membagikan sebagian dari keuntungan dan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, entah itu di bidang kesehatan, entah itu di bidang pendidikan, entah itu di bidang penyuluhan masyarakat lemah, atau itu di bidang pembelaan hukum dan keadilan sosial dan sebagainya. Bisnis yang punya orientasi seperti ini justru yang kuat. Tengok itu Facebook. Pemiliknya adalah orang yang melakukan bisnis dengan orientasi sosial yang besar sekali. Tetapi bisnisnya juga besar sekali. Aneh, tapi nyata. Bahkan sekarang ini sudah banyak digalakkan yang namanya social entrepreneurship. Usaha wira swasta atau wira usaha yang berorientasi sosial, yang punya kepedulian sosial, yang konsep dan filosofinya sosial, yang tidak takut berbagi, yang berbisnis tapi tidak khawatir untuk memberi. Berbisnis tetap berbisnis, tetapi melibatkan masyarakat tertentu, misalnya petani kecil atau penyandang cacat sebagai pelaku bisnisnya juga, yang ikut diuntungkan, yang ikut kebagian rezekinya, ikut disejahterakan. Social entrepreneurship ini sekarang justru merebak di mana-mana, survive dan maju. Jadi bisnis dan sosial sekarang tidak lagi bisa terus dipertentangkan terus. Seperti yang saya sering cerita, acara televisi di Kick Andy sudah banyak menampilkan pebisnis kecil ataupun besar yang tangguh dan berjiwa sosial
besar. Mereka ini banyak memberi, tapi tidak rugi. Aneh. Mereka ini pebisnis yang berani berbagi, tapi justru bisnisnya makin berkembang. Mereka ini peduli, tetapi justru banyak diminati orang. Mereka ini berbagi berkat dan justru tidak pernah kehabisan berkat. Memberi itu melahirkan energi baru. Memberi itu tidak pernah kehabisan. Itu prinsip yang benar. Mereka membahagiakan orang lain, sekaligus mereka menjadi orang-orang yang content, hidupnya bahagia. Aneh, tapi itu nyata. Perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu sebuah prinsip yang benar sekali. Prinsip yang berlaku di segenap lapangan di dalam hidup manusia. Mulai dari kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, bahkan dalam dunia bisnis dan pemerintahan sekalipun, sebenarnya prinsip ini sangat benar. Hanya sayang, kebanyakan orang tidak mau mempraktekkannya karena takut. Karena mereka terlanjur tertanam dalam pikiran, memberi itu rugi, nanti kamu kehabisan. Padahal sebenarnya tidak. Perkataan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengapa? Mengapa benar? Sebab Tuhan tidak memisahkan atau mempertentangkan antara menerima dan memberi. Menerima itu, mendapat itu baik, bukan salah. Mendapat itu bagian dari hidup yang kita butuhkan. Tapi mendapat itu adalah bagian dari kegiatan memberi. Dia bukan lawannya. Kegiatan mendapat itu adalah bagian dari tindakan memberi. Dan utamakanlah dulu memberi. Itu maksud Tuhan Yesus. Maka menerima akan datang dengan sendirinya. Tuhan bukan mau kita kehabisan kok. Enggak. Tuhan itu mau kita berenergi. Namun energi itu datang seperti recharge pada waktu kita bersedia berbagi dan memberi. Kristus memberikan hidupnya bagi dunia. Dia memberi contoh itu. Dia memberikan hidupnya bagi dunia. Tetapi dia menerima segala hormat, kuasa, dan kemuliaan dari Allah Bapa karena dia memberi. Menerima itu datang kemudian dengan sendirinya. Dia memberikan hidupnya mati, tapi dia tidak kehilangan, sebab kematiannya justru mendatangkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Aneh, tapi nyata. Tapi itulah prinsip yang benar. Menerima itu bagian dari memberi. Itu sebabnya Fransiskus dari Assisi, pendiri Ordo Fransiskan di Gereja Katolik Roma itu, dikenal juga dengan doanya, yaitu doa yang berbunyi, Tuhan, jadikan aku alat damai sejahtera-Mu. Yang sebagian isi doanya
berbunyi begini, "Ya Tuhan, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi, sebab di dalam memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku dilahirkan ke dalam hidup yang kekal." Doanya benar, sebab di dalam memberi aku menerima. Saudara, oleh karena itu marilah kita lebih percaya pada perkataan Tuhan Yesus daripada apa yang diajarkan dunia ini kepada kita. Jangan takut untuk memberi. Kita tidak akan kehabisan karena memberi. Tidak usah mengejar kebahagiaan dengan nafsu mendapat yang serakah. Tidak usah. Justru kalau Anda serakah mau mendapat, minta diperhatikan, minta dimengerti, minta memperoleh, minta dilayani, lama-lama Anda tidak muat dan orang lain akan muak pada kita. Oleh sebab itu, hidup yang benar adalah berkonsentrasilah pada memberi dan mengasihi. Maka kebahagiaan tidak akan jauh dari kita. Paling tidak, hari ini, buatlah satu orang berbahagia karena Anda. Maka Anda sendiri akan berbahagia. Satu orang saja hari ini, buatlah tertawa karena Anda. Sebab di dalam memberi, aku menerima. Di dalam memberi kebahagiaan, pada gilirannya, Anda adalah orang yang berbahagia. Amin.